lingkungan pemerintah Kabupaten Teluk Bondama Selasa 20 Juni 2023 segera dimulai. Bupati Teluk Bondama memasuki ruangan, hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, berani menghuni Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan pejabat pimpinan tinggi Pratama dan pejabat administrator di lingkungan pemerintah Kabupaten Teluk Bondama pada hari ini Rabu Selasa 20 Juni 2023. Saya mengajak kita sekalian sebagai orang yang percaya pada Tuhan, sebelum kita melaksanakan acara ini, mari kita serahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Biarlah acara ini terjadi karena kehendak dan pimpinan Tuhan. Saya mengajak kita semua berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, dan doa saya pimpin menurut kepercayaan agama Kristen. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami sembah dan puji, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur Tuhan menyertai dan melindungi kami dalam semua aktivitas tugas tanggung jawab kami di Kabupaten Teluk Bondama, di Pemda Teluk Bondama. Dan sore hari ini juga akan dilaksanakan acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan pejabat pimpinan tinggi Pratama, pejabat administrasi Bondama pada hari ini Rabu Selasa 20 Juni 2023. Kami berdoa dan menyerahkan acara ini sepenuhnya dalam tangan. Biarlah Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Bapak Bupati yang akan melantik para pejabat di hari ini, kiranya Tuhan kami akan hikmat akal budi baginya, dan Tuhan menyertai hamba-Mu dalam acara pelantikan ini. Acara ini kami serahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan, dari awal pertengahan sampai selesai. Biar terjadi menurut kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan menyerahkan seluruh rangkaian acara hari ini dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai sehingga acara ini terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Surat Keputusan Bupati Teluk Bondama nomor 821.2/14 Bupati Teluk Bondama menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memperhatikan 1 dan 2, memutuskan, menetapkan ke-1 sampai dengan ke-4. Tembusan surat keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara UP Deputi Bidang Informasi Kepegawaian
BKN di Jakarta. 2. Gubernur Provinsi Papua Barat di Manokwari. 3. Kepala Kantor Regional 14 Badan Kepegawaian Negara di Manokwari. 4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua Barat di Manokwari. 5. Kepala Kantor Cabang PT Taspen di Manokwari. 6. Inspektur Kabupaten Teluk Wodama di Rasiai. 7. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Teluk Wodama di Rasiai. 8. Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, Kepala Distrik di lingkungan pemerintahan Kabupaten Teluk Wodama di Rasiai. 9. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Teluk Wodama di Rasiai. Asli petikan surat keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Rasiai pada tanggal 20 Juni tahun 2023. Cap tertanda Bupati Teluk Wodama Insinyur Hendrik S. Mabor, MM. Daftar lampiran surat keputusan Bupati Teluk Wodama nomor SK 821 2 garis datar 14 tanggal 20 Juni tahun 2023. 1. Musa Sapari SDB, Jabatan Lama, Sekretaris pada Dinas Sosial Kabupaten Teluk Wodama. Jabatan baru, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Teluk Wodama. 2. Sri Marianti Melinda Esos MM, Jabatan Lama, Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Teluk Wodama. Jabatan baru, Sekretaris DPRD Kabupaten Teluk Wodama. 3. Ferdi Timang SD, Jabatan Lama, Kepala Bidang Pemerintahan, Pengembangan dan Kelembagaan Kampung pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung. Jabatan baru, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Teluk Wodama. 4. Tri Retno Rahayu SE MAB, Jabatan Lama, Kepala Bidang Layanan Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Teluk Wodama. Jabatan baru, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Teluk Wodama. 5. Anita Tapi SD, Jabatan Lama, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana pada Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Wodama. Jabatan baru, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Teluk Wodama. 6. Tonce Sumuai Esos, Jabatan Lama, Sekretaris pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wodama. Jabatan baru, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Teluk Wodama. Cap tertanda Bupati Teluk Wodama Insinyur Hendrik S. Mabor, MM. Bupati Teluk Wodama, Surat Keputusan Bupati Teluk Wodama nomor 821.2 garis datar 15 Bupati Teluk Wodama menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memperhatikan 1 dan 2, memutuskan, menetapkan ke-1 sampai dengan ke-4. Tembusan surat keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat Kepala Badan Kepegawaian Negara UP, Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN di Jakarta sampai dengan seterusnya. Asli petikan, surat keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Rasiai pada tanggal 20 Juni tahun 2023. Cap tertanda Bupati Teluk Wodama Insinyur Hendrik S. Mabor, MM. Daftar lampiran surat keputusan Bupati Teluk Wodama nomor SK 821.2 garis datar 15 tanggal 20 Juni tahun 2023. 1. Julius Lukas Koroa SDP, Jabatan Lama,
Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Teluk Bondama. Jabatan baru Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana pada Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bondama. 2. Bayu Setiawan, SBT. Jabatan lama Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Teluk Bondama. Jabatan baru Sekretaris pada Dinas Sosial Kabupaten Teluk Bondama. 3. Teddy Yunus Kalekito MP. Jabatan lama Fungsional Umum pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Teluk Bondama. Jabatan baru Sekretaris pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Bondama. 4. Marcelino Leobert Auri SG. Jabatan lama Sekretaris pada Distrik Kasiai Kabupaten Teluk Bondama. Jabatan baru Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung pada Kabupaten Teluk Bondama. 5. Jus Alphonse SIP. Jabatan lama Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Teluk Bondama. Jabatan baru Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Teluk Bondama. Cap tertanda Bupati Teluk Bondama Insinyur Hendrik S. Mambor MM. Bupati Teluk Bondama. Surat Keputusan Bupati Teluk Bondama nomor 821.2/16 Bupati Teluk Bondama menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memperhatikan 1 dan 2, memutuskan, menetapkan ke-1 sampai dengan ke-4. Tembusan surat keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara UP Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN di Jakarta sampai dengan yang ke-9. Asli petikan surat keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan dirahasiai pada tanggal 20 Juni tahun 2023. Cap tertanda Bupati Teluk Bondama Insinyur Hendrik S. Mambor MM. Daftar lampiran surat keputusan Bupati Teluk Bondama nomor SK 821.2/16 tanggal 20 Juni tahun 2023. 1. Amelia Elizabeth Merauje SE FSI. Jabatan lama Kepala Subbagian Kelembagaan Anjab dan ABK pada bagian organisasi dan tata laksana pada Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bondama. Jabatan baru Kepala Bidang Pelayanan Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Teluk Bondama. 2. Yason Robert Baibaba. Jabatan lama Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat pada bidang ketentraman dan ketertiban pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja. Jabatan baru Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Teluk Bondama. Cap tertanda Bupati Teluk Bondama Insinyur Hendrik S. Mambor MM. Surat Keputusan Bupati Teluk Bondama nomor 821.2/17 Bupati Teluk Bondama menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memperhatikan 1 dan 2, memutuskan, menetapkan ke-1 sampai dengan ke-3. Tembusan surat keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara UP Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN di Jakarta sampai dengan yang ke-9. Asli petikan surat keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan dirahasiai pada tanggal 20 Juni tahun 2023.
Cap tertanda Bupati Teluk Wondama Insinyur Hendrik S. Mambor, MM. Daftar lampiran surat keputusan Bupati Teluk Wondama nomor SK 821.2 tanggal 20 Juni tahun 2023. 1. Willy Brando Marini SSTP, Jabatan Lama Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Transmigrasi Kabupaten Teluk Wondama. Jabatan baru PLT Kepala Distrik Rasiai Kabupaten Teluk Wondama. 2. Benon Melkias Aris SIP, Jabatan Lama Sekretaris Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama. Jabatan baru PLT Kepala Distrik Wondiboy Kabupaten Teluk Wondama. 3. Julianto Bandaso Esos, Jabatan Lama Sekretaris Distrik Naikere Kabupaten Teluk Wondama. Jabatan baru PLT Kepala Distrik Naikere Kabupaten Teluk Wondama. Cap tertanda Bupati Teluk Wondama Insinyur Hendrik S. Mambor, MM. Surat Keputusan Bupati Teluk Wondama nomor 821.2/18 Bupati Teluk Wondama menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memperhatikan 1 dan 2, memutuskan, menetapkan ke-1 sampai dengan ke-3. Tembusan surat keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara UP Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN di Jakarta sampai dengan yang ke-9. Asli petikan surat keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan dirahasiai pada tanggal 20 Juni tahun 2023. Cap tertanda Bupati Teluk Wondama Insinyur Hendrik S. Mambor, MM. Daftar lampiran surat keputusan Bupati Teluk Wondama nomor SK 821.2/18 Pembagian Perencanaan Keuangan Aset Evaluasi dan Pelaporan pada Sekretariat Distrik Wondiboy Kabupaten Teluk Wondama. Jabatan baru PLT Sekretaris Distrik Wondiboy Kabupaten Teluk Wondama. 2. Ruben Sosuru SD, Jabatan Lama PLT Kepala Seksi Sosial Budaya pada Kantor Distrik Naikere Kabupaten Teluk Wondama. Jabatan baru PLT Sekretaris Distrik Naikere Kabupaten Teluk Wondama. 3. Amelia Aneta Maso SD, Jabatan Lama Fungsional Umum pada Kantor Distrik Road Kabupaten Teluk Wondama. 4. Christian Yosef Manupapami SIP, Jabatan Lama Sekretaris pada Distrik Teluk Duairi Kabupaten Teluk Wondama. Jabatan baru PLT Sekretaris Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama. Cap tertanda Bupati Teluk Wondama Insinyur Hendrik S. Mambor, MM. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan perkenannya pada hari ini Selasa tanggal 20 bulan Juni tahun 2023, saya Bupati Teluk Wondama dengan ini resmi melantik saudara-saudari dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama dan administrator di lingkungan pemerintah Kabupaten Teluk Wondama. Berdasarkan surat keputusan Bupati Teluk Wondama nomor SK 821.2/14 821.2/15
821.2 garis datar 16, 821.2 garis datar 17, 821.2 garis datar 18, tanggal 20 bulan Juni tahun 2023. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang telah diberikan di atas pundak saudara-saudari. Semoga Tuhan beserta kita. Sebelum saya mengambil sumpah atau janji, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudari bersedia bersumpah atau berjanji? Bersumpah atau berjanji dengan cara agama apa? Selanjutnya, perlu saya ingatkan bahwa sumpah atau janji yang saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab selaku pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Teluk Ondama, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah atau janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan semua yang hadir sekarang, juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah atau janji ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu Tuhan itu Maha mengetahui. Oleh karena itu, memang manusia hanya dapat mengetahui dari kata dan perbuatan seseorang, tetapi Tuhan mengetahui yang tampak dan yang tersembunyi dalam diri saudara. Tuhan mengetahui kedua-duanya, apa yang diucapkan dan apa yang tersimpan dalam hati saudara-saudara. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Selanjutnya, agar saudara mengikuti kata-kata saya. Bagi yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Kristen, Protestan, dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji bahwa saya untuk diangkat pada jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Teluk Ondama, baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa atau dalih apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi, akan memberi sesuatu kepada siapapun juga, bahwa saya akan setia dan taat kepada ketentuan dan keputusan pimpinan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas di Kabupaten Teluk Ondama, bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan, bahwa saya tidak menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang saya tahu atau patut dapat mengira bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan tugas jabatan yang dipercayakan kepada saya, bahwa dalam menjalankan tugas jabatan saya akan lebih mementingkan kepentingan negara dan daerah, khususnya Kabupaten Teluk Ondama,
daripada kepentingan saya sendiri, seseorang, kelompok, atau golongan, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan negara dan pemerintah, khususnya pemerintah daerah Kabupaten Teluk Kodama, bahwa saya akan bekerja dengan setia, jujur, tertib, cermat, dan semangat untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Teluk Kodama. Bagi yang bernama Kristen Putusan dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Mandiri bondi bodiara diru sasa Shalom. Malam ini. Shalom. Salam sehat untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD, saya harus sebut karena tadi beliau mereka ada, tapi kan mungkin kami rapat lama jadi mereka tidak ada kesibukan. Yang saya hormati Wakil Bupati Teluk Kodama, yang saya hormati Kapolres Teluk Kodama, yang saya hormati Dandim 1811 Peradaban Teluk Kodama, yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Kodama,
yang saya hormati para asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Dama, yang saya hormati rohaniawan yang terlibat dalam pelantikan pada hari ini, yang saya hormati Ketua dan para anggota Pansel pengisian IPT Pertama dan para pemerintah Kabupaten Teluk Dama, Tahun 3 dan para asesor, yang saya hormati para pimpinan OPD, Ketua Organisasi Wanita, baik PKK, GOW, dan Wanita, dan organisasi wanita lainnya, yang saya hormati para kepala badan, kepala dinas se-Kabupaten Teluk Dama, para kepala distrik se-Kabupaten Teluk Dama, dan para undangan yang serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama kita patut memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas pertolongan penyertaan Tuhan sehingga kita semua boleh ada di sini dan hari ini melaksanakan pengambilan sumpah janji jabatan para pejabat tinggi, pimpinan tinggi pertama dan pejabat administrator di lingkungan pemerintah Kabupaten Teluk Dama. Sebelum melanjutkan sambutan ini, saya menyampaikan permohonan maaf kepada ibu bapak sekalian, terutama para tamu dan juga bapak ibu yang dilantik, karena molor dari waktu yang ada dalam undangan. Kami harus rapat memastikan persiapan kunjungan Bapak Gubernur yang tadi malam sampai jam 1 rapat membahas jadwalnya. Tadi kita rapat bahas, tapi masih berubah lagi. Jadi setelah ini langsung harus dilakukan penyesuaian lagi. Dan besok pagi Bapak Gubernur akan tiba di sini jam 8 pagi. Acara sampai jam 3 sore langsung kembali ke Manokwari. Ada hal-hal yang dilakukan oleh Bapak Gubernur sini, terutama tentang terkait dengan kemiskinan ekstrim, tetapi juga stunting. Ada bantuan-bantuan yang diberikan. Ada juga mengangkat anak asuh dari anak-anak yang mengalami kekurangan gizi dan sudah masuk pada kategori stunting. Dan semuanya kita mesti bagi tugas habis dan pastikan bahwa itu bisa jalan. Karena di bawah pemerintah daerah, masyarakat daerah ini kita harus jaga. Provinsi melakukan satu gerak, namanya gerak intervensi stunting, dengan berbagai langkah-langkah, cara-cara yang mereka lakukan. Dan itu bukan berarti kalau provinsi lakukan terus kita di daerah diam. Justru kalau provinsi mengambil 1 anak, kita mengambil 10 anak untuk mendorong sampai terbebas dari stunting. Oleh karena itu tadi malam sudah rapat dengan tim provinsi. Tadi sesungguhnya kita rapat internal, tapi dari provinsi, tim dari provinsi ada yang sudah tiba dengan kapal sabuk ya, ekspres, ada yang baru tiba dengan kapal sabuk. Beberapa kepala dinas, dan mereka mendengar kalau Pemda akan rapat internal, mereka datang lagi, kami rapat sama-sama lagi. Kita sudah bikin rundown di sini untuk acara besok. Begitu selesai, rundown baru dikirim lagi dari provinsi lagi. Jadi malam ini harus lakukan penyesuaian ya. Itulah sebabnya tadi sudah dilapori bahwa sudah ada persiapan di sini. Tapi saya harus pastikan di sana dulu bersama Bapak Bupati. Untuk Bapak Ibu dilantik tidak ada tendensi sesuatu yang negatif.
tidak mungkin saya lakukan itu. Ya. Saya pemain Tuhan dari sini lagi, dilantik lagi. Iya kan? Tapi demi kepentingan daerah harus kami lakukan. Jadi jangan sampai ada yang berpikir hanya sampai Pak Bupati termulantik. Kami jadi Pak Bupati putar-putar tunggu lama-lama di sana. Tidak. Hanya harus pastikan kesiapan itu. Jadi sekali lagi untuk Bapak Ibu yang dilantik pada hari ini semuanya, saya bersama Wakil Bupati menyampaikan permohonan maaf karena mungkin menunggu lama. Juga kepada Bapak Pimpinan Dewan, mungkin Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Asisten, para kepala dinas, Pak Inspektur yang ada di sini, Pak Pejabat Eselon 3 yang ada di sini dari jam 5 mungkin ya, dari sini untuk saya pelantikan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, terlaksananya pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan pimpinan tinggi Pratama dan pejabat administrator pada hari ini, khususnya jabatan pimpinan tinggi Pratama telah melalui tahapan seleksi terbuka yang tahapan akhirnya telah mendapatkan rekomendasi Ketua ASN nomor B204.1-00.00/06/2023 tanggal 5 Juni 2023 perihal rekomendasi hasil seleksi terbuka CPT pertama di pemerintah Kabupaten Teluk Gundama. Momentum pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan adalah sebuah agenda penting penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Teluk Gundama, dan kiranya Bapak Ibu yang dilantik dapat mengemban tugas dan amanah baru sebagai pejabat pimpinan tinggi pertama yang sesuai telah dibacakan tadi, juga untuk jabatan yang lainnya. Atas nama pemerintah daerah Kabupaten Teluk Gundama, saya bersama Wakil Bupati mengucapkan selamat bekerja kepada pengemban jabatan pimpinan tinggi pertama. Terdiri harapan dan doa sebuah pelaksanaan program dan kegiatan di OPD yang saudara pimpin dapat berjalan dengan baik dengan orientasi mewujudkan keadilan dan peradaban untuk kemandirian masyarakat Teluk Gundama, dan kepada pejabat administrator yang merupakan bagian dari jabatan administrasi yang bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelaksanaan publik, pelayanan publik, serta administrasi dan pembangunan khususnya di Kabupaten Teluk Gundama. Lalu saya ucapkan selamat bekerja dan menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa tugas kita beberapa saat dalam beberapa pertemuan selalu saya sampaikan bahwa masa pemerintahan ini masa pemerintahan pendek, tapi dengan beban tugas yang tidak ringan. Kita ada di status kemiskinan ekstrim, inflasi, stunting, dan semuanya membutuhkan perhatian. Dan oleh karena itu, contoh macam stunting itu mendapat perhatian dari pemerintah pusat sampai ke daerah dan bahkan sampai ke tingkat desa. Semua kita diwajibkan untuk melakukan langkah-langkah tindakan untuk penanganan stunting, dan dengan target tahun 2024 tidak ada lagi yang stunting di Teluk Gundama. Posisi hari ini 146 ya Pak Kepala Bapeda ya, 146 anak yang harus kita urus untuk lepas dari stunting. Tapi kita harus jaga supaya jangan ada timbul baru lagi ya Pak Kepala B3AB2KB, namanya ini susah sekali ya. Pokoknya perempuan, anak, dan KB ya. Susah baca namanya jadi. Perempuan, anak, dan KB. Tidak boleh lagi ada lahir anak-anak yang kurang gizi. Berarti kita harus jaga di 1000 hari pertama kehidupan. Kita urus yang sekarang status stunting. Kalau terlepas, kita tidak jaga di 1000 hari pertama kehidupan,
maka akan lahir lagi generasi yang stunting lagi. Ini yang harus kita jaga dan tanggung jawab kita berat. Yang berikut ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, mari tetap bekerja pada posisi rambu-rambu dan norma serta aturan yang ada. Semua ada catatan di saya, catatan tetap jalan terus. Yang kurang-kurang silakan perbaiki. Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati, seorang pejabat pimpinan tinggi Pratama dituntut untuk mampu menjalankan motivasi yang benar-benar menyegarkan hati dan menumbuhkan semangat kerja bagi para ASN dalam dan mengimplementasikan sikap perilaku santun, suka berbagi, gotong royong, serta konsisten antara ucapan dan tindakan. Seiring hadirnya era teknologi informasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, maka kepemimpinan harus berubah selaras dengan perubahan-perubahan yang terjadi di berbagai bidang. Tidak hanya semakin memperdayakan teknologi informasi yang ada, tetapi secara bersamaan maafin saya sudah 2 malam ini cuma tidur 2 jam. Tadi malam kita rapat sampai jam 1, saya lanjut sampai jam 3. Tidur jam 3, jam 5 sudah bangun. Belum tidur sampai sekarang. Makanya semakin memperdayakan teknologi informasi yang ada, tetapi secara bersamaan juga mengevolusi para ASN dalam bekerja yang menuntut inovasi dan kelincahan menjadi 2 poin utama. 1 kepala dinas, 1 pejabat eselon 2 atau 3 harus bisa menyiapkan kader 1 orang, anak Kodama, anak Kopo. Siap? Harus siap. Kita harus menyiapkan kaderisasi. Baik Bapak Ibu eselon 2, Bapak Camat, Bapak Kepala Distrik berdua, siapkan. Juga Bapak-bapak yang eselon 3 yang lain. Karena dari data kita, seorang orang juga setengah mati, pangkat kurang, dan lain-lain. Jadi harus bisa menyiapkan 1 orang di bawahnya. Perlu saya tegaskan kepada saudara pimpinan tinggi pertama dan untuk senantiasa mencermati dinamika dan perkembangan ASN, semoga sebagai motor birokrasi dan penggerak pembangunan ASN menjadi kaum profesional yang cerdas dalam mewujudkan smart ASN melalui adaptasi terhadap teknologi agar kinerja pelayanan lebih cepat, akurat, efisien, pemasaran IT dan digitalisasi birokrasi untuk pelayanan yang optimal adalah hal yang tak bisa ditunda lagi. Dari 21 sejak dilantik, Mbak Peda, saya paksakan. Terima kasih Pak Asdua diberi tanggung jawab sebagai PT, tetapi sudah mendorong untuk di pendapatan kita sudah bisa punya server dan beberapa objek pajak, objek penerimaan sudah bisa digunakan dengan teknologi IT ya, sudah bisa pakai HP bayar. Nanti dilanjutkan oleh Ibu. Harus semua OPD harus bisa berinovasi untuk menggunakan. Dan memang aturan dari pemerintah kita harus menerapkan sistem pemerintah berbasis elektronik. Dan saya persilakan Bapak Ibu untuk berinovasi, ciptakan inovasi-inovasi untuk menunjang pekerjaan. Kalau itu terjadi, kita kerja lebih mudah. Bayangkan kalau dulu SPT harus teman-teman di Bapeda antar dari rumah ke rumah, yang mau bayar harus datang ke kantor pos. Sekarang di HP sudah bisa
bisa dibayar. Terima kasih kepada Pak Asdua yang dalam waktu singkat sebagai PT mendorong dan sudah terpasang ya. Hari kapan mau launching? Hari Kamis kita akan launching dengan Bank Papua ya. Bank Papua. Hari beberapa lain hari berinovasi untuk Bapak di sini juga tidak apa-apa. Inovasi untuk pelaksanaan tugas. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang mampu membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan menerapkan dan menegaskan terhadap core value ASN berakhlak, yakni berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, serta dapat menghasilkan inovasi-inovasi yang memberikan dampak besar dalam organisasi pemerintah daerah. Bapak Ibu hadirin saya hormati, lalu atas nama pemerintah daerah Kabupaten Tondorama, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Kepala Kantor Regional 14 PKM Manokwari, para pejabat dan akademisi yang tergabung dalam panitia seleksi uji kompetensi dan para asesor. Para pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah terlibat ataupun turut membantu sehingga tahapan seleksi terbuka GPT pertama dan pelaksanaan pelantikan pada hari ini dapat terlaksana. Sebelum mengakhiri sambutan ini, sekali lagi saya menyampaikan mohon maaf kalau tadi banyak yang menunggu lama dan ada yang pulang. Sama sekali tidak ada tendensi sesuatu yang negatif, tapi tanggung jawab terhadap kunjungan kerja Bapak Gubernur harus kami lihat dengan baik ya. Jadi saya sekali lagi menyampaikan mohon maaf. Saya ucapkan selamat kepada pejabat pimpinan tinggi Pratama dan pejabat administrator yang dilantik agar selalu jaga integritas, hindari KKN, dan jadilah seorang pemimpin yang menjadi figur sebagai teladan. Saya percaya bahwa saudara-saudari akan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah diamanatkan. Mari kita bekerja dengan disiplin, jujur, cermat, semangat, dan tekad yang kuat, dilandasi dengan niat yang tulus guna mewujudkan keadilan dan peradaban untuk kemandirian masyarakat Teluk Pondama. Sekian dan terima kasih. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Menyanyikan lagu Wodama Anyose. Selalu ku abdi padamu, indah
Kelas seluruh acara telah bernikah. Pejabat pimpinan tinggi Pratama dan pejabat administrator di lingkungan pemerintah Kabupaten Teluk Purnama.